Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Apa inti dari Merdeka Belajar? Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Tujuan Merdeka Belajar yaitu program Merdeka Belajar sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, pendidikan perlu didasarkan pada asas kemerdekaan. Pada topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang akan dipelajari. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidik yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sebagai bagian penting dalam sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pendidik, tentu pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun hari ini perkembangan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga siswa bisa memanfaatkan gawainya untuk belajar dan mendapatkan berbagai sumber belajar lainnya dalam genggaman. Siswa bisa belajar mandiri tanpa kita minta mereka untuk belajar. Tapi bukan berarti peran pendidik tidak dibutuhkan atau bisa digantikan oleh teknologi. Pentingnya mengenali diri sebagai pendidik. Mengapa saya memilih menjadi pendidik? Apakah menjadi pendidik hanya untuk mengisi waktu luang saja? Atau tidak ada pekerjaan lain sehingga memilih menjadi pendidik? Apa sebenarnya tujuan saya menjadi seorang pendidik? Nah, untuk memahami itu, kita harus memahami dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, sehingga pendidik menjadi manusia merdeka untuk terus belajar meningkatkan kapasitas diri mereka, mengenali diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Apa peran saya sebagai guru? Beberapa fungsi guru yang terkait dengan pengajarannya adalah guru sebagai inovator, organisator, motivator, pengarah, inisiator, transmitter, fasilitator, dan mediator. Ingin menjadi guru seperti apa? Guru yang menginspirasi, guru yang menguasai materi pelajaran, guru yang mendidik dengan sepenuh hati, guru yang berempati pada siswa, atau guru yang disegani siswa. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada submateri mendidik dan menyeluruh, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan selama 1 abad. Ada jarak waktu hampir 1 abad, gagasan pendidikan merdeka muncul kembali sebagai Merdeka Belajar pada tahun 1922 sampai 2019. Kemunculannya bukan tanpa sebab. Kini sistem pendidikan nasional kita sedang dalam kebingungan, sebagaimana prediksi Ki Hajar Dewantara dalam butir ketiga Asas Taman Siswa 1922. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada submateri mendidik dan menyeluruh, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Pada submateri kodrat murid, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Contohnya adalah bakat menyanyi, bermain musik, menggambar, dan lainnya. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Di perkembangan IT yang begitu sangat pesat, banyak muncul bakat-bakat baru peserta didik, misalnya di bidang ilmu teknologi atau robotika. Kemudian ada juga bakat gamer. Asas Trikon. Yang pertama, asas kontinu, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas konvergen, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Asas konsentris, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asas yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 ini. Modul 4, menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada submateri mengantarkan murid selamat dan bahagia, menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among. Sistem Among berasal dari bahasa Jawa yaitu mong atau momong, yang mengandung maksud mengasih atau membimbing. Dalam sistem Among ini, unsur asah, asih, asuh sangat kuat untuk mengantarkan agar peserta didik dapat tumbuh dan mengembangkan jiwa kemandiriannya. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada 3, Ingarso Sung Tulodo, yaitu artinya di depan memberi teladan, Ingmadyo Mangunkarso, yaitu di tengah memberi bimbingan, yang ketiga Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Keterampilan abad 21 menurut Lee Crockett 2011 dalam bukunya yaitu keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analitis, berkolaborasi, komunikasi, dan etika akuntabilitas. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.